Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Ayu Kusumaningrum dari kelas akuntansi 5D. Di sini saya akan membahas tentang suatu permasalahan yang berada di sekitar tempat tinggal saya, usaha mikro kecil menengah. Guna untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Wahyu Pramesti. Di sini saya akan memecahkan masalah dari usaha mikro kecil menengah dari warung makan Bu Sri. Sumber data yang saya peroleh, saya dapat dari observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung dengan pemilik warung makan, yaitu Ibu Sri Wahyu. Sebelum saya membahas tentang permasalahan, saya membahas dulu profil usaha warung makan Bu Sri. Warung makan Bu Sri memproduksi masakan-masakan Jawa seperti terancam, gudangan, botok, sayur asem, oseng-oseng, garang asem, dan lain-lain, di mana dengan prinsip menyediakan makanan sehat berkualitas dengan harga yang terjangkau. Warung makan Bu Sri berdiri sejak tahun 2008 yang terletak di Desa Bendo, Tehuten, Colomadu. Awal mula warung ini didirikan karena hobi sang pemilik warung yang bernama Ibu Sri Wahyu. Beliau memiliki hobi memasak. Beliau sering memasakkan untuk keluarga dan tetangga sekitar rumahnya, lalu berinisiatif untuk membuka warung makan. Beliau merintis warungnya dari hik yang berukuran kecil yang berukuran 3x3 cm. Kemudian mengembangkan usahanya menjadi warung makan yang lumayan besar. Meskipun warung makan Bu Sri belum memiliki cabang, namun beliau memiliki pelanggan tetap, antara lain warga sekitar rumahnya dan pegawai pabrik yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Warung makan ini juga memiliki 4 karyawan, antara lain 1 pegawai untuk memasak, 1 pegawai untuk racik-racik, 1 pegawai untuk membantu Ibu Sri menjual makanannya, yang 1 lagi untuk bersih-bersih. Oke guys, yuk kita lanjut ke inti permasalahan. Materi yang saya ambil dari informasi yang sudah saya dapatkan dari berwawancara dengan pemilik warung, yaitu Ibu Sri Wahyuni. Materi yang saya ambil materi tentang pengambilan keputusan taktis. Kalian tahu nggak sih guys, pengambilan keputusan taktis itu seperti apa? Nah, pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung dapat dilihat. Hasilnya itu bisa berupa jangka panjang maupun jangka pendek. Guys, Ibu Sri saat ini mengalami kebingungan. Bagaimana tidak bingung? Karena warung makannya setiap harinya mengalami peningkatan jumlah pembeli, tetapi beliau merasa tidak bisa melayani semua pembeli, sehingga harus memutuskan bagaimana untuk menghadapi kedepannya. Bagaimana tidak banyak pembeli guys? Saat masa pandemi kayak gini, banyak anak-anak yang sekolah di rumah, banyak pegawai yang bekerja di rumah, malas masak guys, sehingga memburu masakan yang sudah siap makan atau masakan matang. Contohnya seperti warung makan Bu Sri guys, banyak diburu warga sekitar. Saat masa pandemi kayak gini, penjualnya juga mematuhi protokol kesehatan guys, menggunakan masker dan juga menyediakan wastafel atau tempat cuci tangan. Dan setiap harinya itu Ibu Sri mendapatkan, pas saat saya wawancara itu mendapatkan 2.300.000. Kemudian dikurangi dengan bahan baku seperti sayuran, bumbu dapur, sembako, ayam, lele. Sayurannya itu 330, bumbu dapurnya 400, sembakonya 510, ayamnya 250, dan lelenya 60. Itu jika dijumlah hasilnya 1.550. Kemudian dikurangi dengan tenaga kerja. Ibu Sri mempunyai 4 tenaga kerja, yang 3 itu gajinya 50, 1 pegawai yang membantu Ibu Sri menjuali, 1 racik-racik, dan 1-nya itu bersih-bersih. 3 dikali 50 itu 150. Kemudian yang 1 tadi kan memasak itu gajinya beda guys, gajinya 1 hari itu 70. Jadi 150 ditambah 70 itu 220. Kemudian biaya overhead pabriknya itu 120, sehingga biaya produksinya itu jika dijumlah 150 ditambah 220 ditambah 120 itu 1.890. Keuntungan yang diperoleh Ibu Sri, penjualan dikurangi total biaya produksi. Penjualannya itu 2.300.000 dikurangi 1.890.
70.000 masih sisa 340. Jika dikurangi lagi menambah 1 pegawai untuk membantu Ibu Sri menjuali 50, itu masih sisa 290. Sehingga keputusan yang diambil atau keputusan yang bisa diambil Ibu Sri itu bisa menambah pegawai 2 atau 1. Sehingga dengan tambahnya pegawai, Ibu Sri pasti bisa memproduksi makanan yang lebih banyak lagi sehingga lebih efisien dan lebih efektif. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.